ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini kita akan sedikit share tentang jadwal pelaksanaan SKB CPNS tahun 2019 sesuai dengan edaran terbaru dari Permenpan RB. Pada tanggal 16 Juli 2020 kemarin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengeluarkan edaran tentang pelaksanaan SKB seleksi CPNS untuk formasi tahun 2019. Dan berikut ini adalah isi dari edaran tersebut. Merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 tahap, yang meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa pembobotan nilai SKAD dan nilai SKB adalah 40 dan 60%. Perlunya penegakan objektivitas dan keadilan bagi seluruh peserta seleksi CPNS dan sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/318/SM.01.00/2020 tentang penundaan jadwal pelaksanaan SKB seleksi CPNS formasi tahun 2019, maka dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah antisipasi pelaksanaan seleksi kompetensi bidang sebagai berikut. Jadi dengan adanya edaran ini menandakan bahwa seleksi SKB benar-benar akan diadakan di tengah pandemi COVID-19. Jadi buat teman-teman yang berharap bahwa SKB ditiadakan, dengan adanya edaran ini sudah tidak mungkin ya. Kita lanjut untuk poin pertama, kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah. Poin A, kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan seleksi CPNS formasi tahun 2019 diminta untuk melanjutkan pelaksanaan SKB. Adapun jadwal kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan seleksi kompetensi bidang dengan sistem CAT dijadwalkan pada September sampai Oktober 2020. Nah, jadi ini tinggal 1,5 bulan lagi untuk menghadapi ujian SKB. Jadi buat teman-teman yang kemarin nilainya sedikit tertinggal di ujian SKD, sekarang harus benar-benar mulai mempersiapkan diri agar bisa mengejar ketertinggalan tersebut. Mengaca pada seleksi CPNS tahun sebelumnya, memang banyak peserta yang pada waktu ujian SKD mendapatkan nilai yang rendah atau bisa dibilang peringkat 3, tapi malah berhasil lulus menjadi ASN. Jadi buat semuanya harus mulai di-push lagi belajarnya, karena segala sesuatunya bisa terjadi di SKB nanti. Kita lanjut ke poin kedua, pelaksanaan seleksi kompetensi bidang tambahan selain dengan CAT. Ini seperti tes wawancara atau tes fisik, dijadwalkan diatur masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah yang telah memiliki persetujuan dalam kurun waktu September sampai Oktober 2020. Jadi ini sama untuk penjadwalannya, tes SKB tetap berakhir di Oktober 2020. Kemudian poin ketiga, pengolahan dan pengumuman hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada akhir Oktober 2020. Kita lanjut ke poin B. Seluruh kegiatan sebagaimana huruf 1A diselenggarakan dengan memperhatikan pedoman dan atau protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun protokol kesehatan terbaru saat ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07-Menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Lanjut pada poin C, jadwal kegiatan sebagaimana huruf 1A akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah tentang status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia, sehingga tidak dimungkinkan dilaksanakannya kegiatan yang dimaksud. Lalu poin D,
kementerian atau lembaga, dan pemerintah daerah sebagaimana dalam huruf 1A agar segera melaksanakan. Yang pertama, persiapan teknis penyelenggaraan SKB dengan CAT dan rencana penjadwalan kegiatan dimaksud dengan BKN dengan mengupayakan penetapan lokasi tes yang meminimalisir pergerakan peserta. Yang kedua, persiapan teknis penyelenggaraan SKB tambahan selain dengan CAT khusus bagi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang telah memiliki surat persetujuan SKB tambahan untuk instansi daerah pada seleksi CPNS formasi 2019. Kemudian yang poin ketiga, khusus bagi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan SKB tambahan sebagaimana huruf 1D2 melakukan penyederhanaan atau penyesuaian terhadap tes atau materi SKB yang berpotensi terjadinya kerumunan peserta atau hal-hal lain yang berpotensi menyimpang dari protokol kesehatan, khususnya bagi kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan tes wawancara agar dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi, video conference semaksimal mungkin. Penyesuaian dimaksud dapat dilakukan sepanjang tetap memenuhi persyaratan untuk pengujian kualitas, kapabilitas, kompetensi, dan profesionalisme CPNS yang akan direkrut untuk jabatan tersebut. Apabila terdapat penyesuaian yang cukup mendasar, instansi wajib merevisi pedoman atau panduan pelaksanaan SKB dan menyampaikannya kembali kepada Menteri dengan tembusan Kepala BKN. Lanjut ke poin keempat, pengalokasian anggaran untuk yang pertama, proses persiapan, pelaksanaan, pengolahan, dan pengumuman hasil seleksi. Kedua, pelaksanaan proses persiapan, pelaksanaan, pengolahan, dan pengumuman hasil seleksi agar sesuai dengan protokol kesehatan. Pada poin kelima, koordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah, Polda atau Polres, dan Dinas Kesehatan yang akan menjadi lokasi tes. Poin keenam, pengumuman kepada peserta jauh-jauh hari agar yang pertama, selalu menetapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mematuhi protokol kesehatan, dan mempersiapkan diri mengikuti SKB sesuai jadwal. Yang kedua, memperhatikan dan mematuhi peraturan atau pedoman terkait kriteria dan persyaratan perjalanan yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun peraturan yang ada saat ini diantaranya adalah Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Coronavirus Disease 2019 dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01 Menkes 382/2020 tentang protokol pengawasan pelaku perjalanan dalam negeri di bandar udara dan pelabuhan dalam rangka penerapan kehidupan masyarakat produktif dan aman terhadap Coronavirus Disease 2019. Kemudian poin berikutnya, peserta yang bersuhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius tetap dapat mengikuti SKB dengan ditangani oleh petugas khusus dan ruangan seleksi khusus. Pada poin kedua, Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Yang pertama, persiapan teknis penyelenggaraan SKB dengan sistem CAT. Kedua, persiapan dokumen SOP tambahan yang dimaksudkan agar pelaksanaan SKB sesuai dengan protokol kesehatan. Ketiga, bersama-sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melakukan koordinasi dengan panitia seleksi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan SKB agar dapat dilaksanakan sebagaimana huruf 2B. Kemudian yang keempat, bersama-sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkait dengan kesiapan pelaksanaan SKB agar sesuai dengan pedoman dan atau protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab. Jadi seperti inilah edaran yang dikeluarkan Permenpan RB mengenai pelaksanaan SKB CPNS formasi tahun 2019.
Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.